Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christopher dengan NIM 11222179. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Bagus Adi Firmansyah dan NIM 11122200106. kami dari kelas Hukum Administrasi Negara kelas D. Dan dengan dosen pengampunya yaitu Pak Edi Wahyudi SH MSI. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang seputar hukum administrasi negara dan juga ruang lingkupnya. Yang pertama, yaitu ada definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan suatu cabang hukum publik yang mengatur antar negara dengan warga melalui lembaga-lembaga administrasi negara, serta mengatur bagaimana pemerintah menjelaskan tugas-tugas administrasi sesuai dengan hukum. Ya, yang selanjutnya ada hubungan antara hukum dan hukum administrasi dan hukum tata negara. Hukum tata negara berfungsi untuk mengatur bentuk, struktur, alat perlengkapan, serta tugas dan wewenang negara dan hubungan antar alat perlengkapan tersebut. Di sisi lain, hukum administrasi negara mengatur bagaimana cara-cara pelaksanaan tugasnya, hak dan kewajiban sebagai alat-alat negara. Di sini ada ruang lingkupnya. Hukum tata negara, yang pertama ada bentuk dan sistem negara. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dan hukum administrasi negara ada 1. Organisasi pemerintahan, 2. Kewenangan administrasi, dan pelayanan publik. Yang berikutnya yaitu sifat. Hukum tata negara yaitu bersifat normatif, yaitu mengatur kerangka dasar negara. Yang selanjutnya lagi ada hukum administrasi negara yang bersifat fungsional, yang berfokus pada implementasi kebijakan dan pengelolaan administrasi sehari-hari. Antara kedua bidang hukum, yang pertama ada aspek fungsional, yaitu hukum tata negara memberikan dasar legitimasi bagi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah pelaksanaan konkret dari prinsip-prinsip hukum tata negara. Yang kedua ada aspek struktural. Hukum tata negara mengatur struktur fundamental negara. Hukum administrasi negara menentukan operasionalisasi struktur tersebut. Berikutnya ada karakteristik hubungannya nih. Pertama ada sifat saling bergantung. Hukum tata negara memerlukan hukum administrasi negara untuk pelaksanaannya. Terus hukum administrasi negara juga membutuhkan hukum tata negara sebagai dasar legitimasinya. Seperti ada sifat hierarkis juga. Hukum tata negara berada pada tingkat konstitusional dan hukum administrasi negara berada pada tingkat yang operasional. Nah, dilihat dari sifat komplementer, kedua bidang hukum saling melengkapi fungsinya masing-masing dan juga mengatasi kelemahan satu sama lain. Yang berikutnya yaitu yang B, pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan aktivitas administrasi pemerintah yang bertujuan memastikan bahwa administrasi berjalan sesuai hukum, transparan, dan akuntabel. Fungsi pengawasan mencakup identifikasi penyimpangan, pemeliharaan integritas administrasi, serta peningkatan efisiensi. Jenis-jenis pengawasan dalam administrasi negara. Yang pertama, di pengawasan sektor internal dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam struktur administrasi negara. Contoh, Inspektorat Jenderal dan di Kementerian dan Biro Pengawas Internal di lembaga pemerintah. Ada pengawas di eksternal, itu dilakukan oleh lembaga independen yang berdiri sendiri atau pihak luar untuk memastikan kejujurannya dan integritas dalam proses administrasi itu. Contohnya ada ombudsman, ada Badan Pemeriksaan Keuangan yang biasa kita kenal dengan BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Peran lembaga pengawas internal. Yang pertama Inspektorat Jenderal, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan kementerian dengan berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, pencegahan, dan deteksi korupsi serta penyimpang anggaran. Yang kedua ada Satuan Pengawasan Internal atau bisa dikenal SPI, mengawasi kegiatan internal di lembaga pemerintah itu dengan penekanan pada pengelolaan keuangan dan kinerja operasionalnya. Peran lembaga pengawas eksternal. Yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut dengan BPK, yaitu melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu disebut dengan KPK,
mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus korupsi dalam administrasi negara dengan fokus pada tindakan terhadap pejabat publik yang terlibat. Yang ketiga ada Ombudsman Republik Indonesia. Nah, di sini tugasnya Ombudsman ini menerima dan menindaklanjuti bagaimana laporan-laporan masyarakat terkait maladministrasi tersebut dengan fokus mencegah penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Langkah-langkah pengawasannya, yang pertama ada perencanaan, menyusun rencana dan program pengawasan berdasarkan area yang dianggap rentan. Yang kedua ada pelaksanaan, mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu menganalisis hasil pengawasan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat ada pelaporan, yaitu menyusun laporan hasil pengawasan disertai rekomendasi perbaikan. Yang kelima tindak lanjut, melakukan tindakan berdasarkan hasil pengawasan termasuk penerapan sanksi bila diperlukan. Nah, di sini juga ada tantangan dalam pengawasan tersebut. Nah, pertama ada korupsi dan kolusi yang membuat deteksi dan pemberantasan korupsi ini sulit, terutama yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Kurangnya transparansi dari sistem administrasi ini yang tertutup dari akses publik yang terbatas. Terus yang ketiga mungkin ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik dari jumlah maupun kualitas dari sumber daya manusia yang tidak bisa mendukung pengawasan tersebut. Untuk solusi meningkatkan pengawasan, yang pertama memperkuat fungsi inspektorat dan badan pengawasan internal di setiap instansi. Yang kedua, memperkuat peran lembaga pengawas eksternal seperti BPK, KPK, dan Ombudsman. Yang ketiga, menerapkan sistem pelacakan untuk pemantauan proses administrasi. Ya, yang berikutnya ada penyelesaian sengketa administrasi negara. Sengketa administrasi negara merujuk pada perselisihan yang muncul antara pemerintah dan juga warga negara atau badan hukum swasta yang timbul akibat dikeluarnya keputusan tata usaha negara yang biasa kita kenal dengan KTUN atau tindakan administrasi pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Karakteristik sengketa administrasi. Yang pertama, melibatkan minimal dua pihak, yaitu antara pemerintah dengan warga atau badan hukum. Yang kedua, berhubungan langsung dengan keputusan atau tindakan pemerintah. Yang ketiga, mengandung kepentingan yang dirugikan. Yang keempat, memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Nah, di sini ada jenis sengketanya dari administrasi negara. Pertama, sengketa tata usaha negara (STUN). Disebabkan oleh keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan juga final. Contoh, pembatalan izin usaha oleh pejabat daerah. Terus ada sengketa non tata usaha negara, tidak terkait langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara, tapi muncul dari aktivitas administrasi pemerintah yang lainnya. Contohnya, pelanggaran hak warga dalam pelayanan publik. Terus selanjutnya ada mekanisme penyelesaian sengketa. Yang pertama ada upaya administratif, yaitu jika keberatan mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan. Terus ada banding administratif, yaitu mengajukan banding pada atasan pejabat yang bersangkutan. Proses ini bersifat internal dalam lingkungan administrasi. Yang kedua ada gugatan ke pengadilan tata usaha negara, yaitu merupakan upaya litigasi yang dilakukan setelah upaya administrasi tidak membuahkan hasil. Yang kedua ada memiliki batas waktu pengajuan gugatan dan proses beracara sesuai hukum acara PT-UN. Dan selanjutnya PT-UN berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa terkait keputusan atau tindakan pejabat negara. Nah, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara ini tentunya ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa kita kenal dengan PT-UN. Nah, PT-UN ini memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari keputusan administrasi pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Yang kedua ada Ombudsman Republik Indonesia. Nah, dari Ombudsman ini menerima laporan dari masyarakat yaitu terkait maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan yang berkepanjangan atau pelanggaran prosedur yang tentunya itu yang berkaitan dengan melanggar hak-hak dari masyarakat kita. Yang selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Yang
pertama ada penggugat. Penggugat terdiri dari warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan. Yang kedua, tergugat atau badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. Yang ketiga ada hakim, mediator atau arbiter, tergantung mekanisme yang dipilih. Yang keempat ada kuasa hukum jika ada. Tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. Yang pertama, ada birokrasi yang rumit. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya di PTUN. Nah, ada upaya untuk meningkatkan efektivitas dari penyelesaian sengketa tersebut. Pertama, ada penguatan lembaga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya dengan menyediakan sarana serta prasarana yang memadai. Terus ada penyederhanaan prosedur, ini mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan menyusun standar operasional yang prosedurnya itu jelas dan dapat dipahami oleh semua. Terus ada peningkatan transparansi, melakukan publikasi putusan secara online dan mengintegrasikan sistem informasi itu dapat membuka akses terhadap informasi publik. Selanjutnya ada D, yaitu tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab pemerintah merujuk pada kewajiban untuk melaksanakan tugas administrasi sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, bagi pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan PNS, tanggung jawab berarti melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, etika, dan norma-norma sosial. Nah, itu ada dasar hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jenis tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, tanggung jawab hukum, yaitu mematuhi hukum dalam setiap keputusan administrasi. Yang kedua, tanggung jawab moral dan etis, bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang berlaku. Yang terakhir ada tanggung jawab finansial, yaitu mengelola keuangan negara secara transparan dan efisien. Nah, selanjutnya ada jenis tanggung jawab PNS. Pertama, tanggung jawab administratif, yaitu mematuhi peraturan dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, ada tanggung jawab disiplin, menjalankan tugas dengan disiplin sesuai dengan peraturan yang ada. Tanggung jawab pidana, mematuhi hukum pidana termasuk konsekuensi sebagai pelanggar hukum yang korupsi. Jadi jangan korupsi ya guys ya. Betul, dosa itu guys. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dan PNS. Yang pertama ada prinsip legalitas, seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada prinsip transparansi, yaitu tindakan yang diambil harus terbuka dan mudah diaudit. Berikutnya ada mekanisme pengawasan tanggung jawab pemerintah. Pertama, ada pengawasan internal yang dilakukan oleh unit pengawas internal seperti Inspektorat Jenderal. Yang kedua ada pengawas eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen yang berdiri sendiri seperti BPK dan juga KPK. Mekanisme pengawasan tanggung jawab PNS. Yang pertama, pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Internal. Yang kedua, pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman dan lembaga hukum lainnya. Itu ada sanksi atas pelanggaran dan tanggung jawab. Pertama, sanksi administratif termasuk teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Terus ada sanksi pidana, penerapan hukum pidana bagi pelanggaran seperti tindakan korupsi. Contoh kasusnya adalah kasus korupsi yang sering terjadi di kalangan pejabat publik menjadi contoh nyata dari pelanggaran jawab tersebut dan hukuman pidana bisa penjara yang bertahun-tahun. Berikutnya ada implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Hubungan hukum administrasi negara atau HAN dan kebijakan publik. Kebijakan publik memerlukan kerangka hukum yang ditetapkan oleh hukum administrasi negara tersebut. Hukum administrasi memastikan bahwa proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan legalitas, akuntabilitas, dan juga transparansi. Yang berikutnya ada tahapan implementasi kebijakan publik
dalam kerangka hukum. Yang pertama, rumusan kebijakan berdasarkan hukum administrasi dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, ada pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada pengawasan, yaitu memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam implementasi hukum administrasi negara. Pertama, ada prinsip legalitas, bahwa semua kebijakan harus didasarkan pada hukum yang jelas tentunya. Kedua, ada prinsip akuntabilitas, bagaimana tindakan pemerintah juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada prinsip transparansi, bagaimana proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik, tentunya agar tidak terjadi demonstrasi. Yang berikutnya ada tantangan dalam implementasi hukum administrasi negara di kebijakan publik. Yang pertama, ada kurangnya kepatuhan terhadap hukum atau membangkang. Yang kedua, ada birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Berikutnya ada upaya untuk meningkatkan implementasi. Pertama, penguatan regulasi yang tentunya regulasi itu mendukung kebijakan publik. Kedua, memberikan pelatihan bagi aparatur pemerintah. Ketiga, peningkatan pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait. Contoh implementasi kebijakan publik. Contoh yang relevan adalah kebijakan ekonomi seperti penyaluran bantuan sosial yang diatur oleh pemerintah. Sekian dari video kami, yaitu tentang ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang terhormat buat Bapak Edi Wahyudi, SHMSI, kami